Di balik keindahan alam Papua yang mempesona, terdapat suku-suku asli yang memiliki kebudayaan serta cara hidup yang unik. Salah satunya adalah suku Muyu. Kehidupan suku Muyu masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan alam sekitar, memberikan kita gambaran tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan lingkungan yang ada. Mereka mendiami wilayah dataran tinggi di Pegunungan Jayawijaya, serta ada juga tinggal di wilayah Pegunungan Tengah Papua yang mendiami daerah aliran sungai dan sekitarnya. Diperkirakan munculnya istilah Muyu karena penduduk setempat menyebut Sungai Kau di bagian barat dengan Vlei di bagian timur, dengan istilah Okmui atau Sungai Mui kepada orang Belanda. Penyebutan itu akhirnya berubah menjadi Muyu. Sedangkan orang Muyu juga menyebut dirinya dengan istilah Kati, artinya manusia sesungguhnya. Suku ini dikenal karena ketahanan dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan alam yang keras, di mana mereka memiliki cara hidup yang unik yang beradaptasi dengan lingkungan di alam liar. Pada umumnya mereka akan tinggal di rumah berbentuk panggung, tetapi ada pula yang dibuat di atas pohon tinggi dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Rumah-rumah tersebut seringkali dibuat tinggi agar bisa bertahan di kerasnya alam liar, seperti untuk menghindari banjir dan binatang buas. Bahkan dalam pembuatan pakaian, mereka juga menggunakan bahan-bahan dari alam, seperti kulit kayu dan serat tumbuhan. Mereka juga sering memakai hiasan dari bulu burung dan tulang hewan. Dalam kehidupan keseharian, mereka memiliki alat tukar dalam jual beli, yaitu kulit kerang atau wote, dan gigi anjing atau ngindip. Sistem barter barang dalam suku Muyu adalah hal unik yang baik. Mereka menjalin relasi lebih dari hanya penjual-pembeli. Relasi sebagai teman inilah yang sering menjadikan mereka begitu erat satu dengan yang lain. Karena hal tersebutlah, suku Muyu memiliki sistem perkerabatan yang kuat. Suku Muyu mempercayai adanya kekuatan tertinggi yang menciptakan hewan, tanaman, dan sungai-sungai. Mereka meyakini bahwa setiap elemen alam memiliki roh yang harus dihormati. Mereka juga percaya arwah orang mati masih mengadakan kontak dengan yang hidup. Salah satu kekuatan gaib yang mereka percaya adalah Komot, yaitu salah satu makhluk halus yang paling penting dalam mitologi masyarakat Muyu. Komot bukanlah seorang manusia, juga bukan arwah orang yang telah meninggal. Kekuatan gaib tersebut diyakini masyarakat akan selalu membayangi dalam kehidupan mereka. Seperti keberhasilan dan kegagalan dalam hidup, tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan gaib. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha memperoleh kekuatan gaib yang paling jitu, baik berupa mantra maupun jimat-jimat. Kekuatan gaib dan praktik penggunaannya disebut waruk. Ada yang memiliki waruk karena diturunkan dari ayahnya, tetapi ada juga yang berasal dari hasil usahanya sendiri. Benda-benda yang dipandang memiliki kekuatan gaib adalah daun-daun, akar kayu, kulit buluh, tulang, atau kuku binatang, biji-bijian, dan segala hal yang dianggap aneh. Secara umum, masyarakat Muyu menggunakan kekuatan gaib dalam perburuan, berkebun, pesta babi, mendapatkan batai, perang, memelihara babi dan anjing, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Misalnya dalam perburuan mereka sangat bergantung pada Komot. Oleh karena itu, agar berhasil dalam perburuan mereka, mengucapkan mantra meminta bantuan Komot. Biasanya, setiap mantra berkaitan dengan keyakinan mereka, mengenai asal-usul dan tujuan mereka saat melakukan permintaan, agar dapat berhasil. Merupakan pesta pasar babi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Muyu. Tradisi ini merupakan kegiatan jual beli babi dan juga sebagai bentuk penggalangan dana atau syukuran. Bukan hanya sekedar jual beli, tradisi ini kental dengan cerita mistis yang identik dengan penggunaan kekuatan supernatural. Unsur supranatural ini terlihat saat penyembelihan babi keramat dalam persiapan pesta Atatpon. Upacara penyembelihan babi dilaksanakan apabila pohon keramat telah ditanam, api telah menyala di dalam rumah upacara, dan apabila kandang babi telah selesai dibangun. Untuk menjamin bahwa penerapan kekuatan-kekuatan supernatural itu tidak diganggu oleh pengaruh-pengaruh yang buruk.
Dalam upacara adat, akan ditunjuk seorang petugas untuk menjalankan kegiatan supernatural tersebut. Petugas ini harus tunduk kepada aturan, mulai dari upacara membawa masuk api ke dalam rumah upacara. Pada pagi di hari penyelenggaraan pesta, petugas akan melakukan memanah babi pertama dengan anak panah. Namun babi itu tidak boleh langsung mati. Sebab maksudnya, agar kekuatan-kekuatan supernatural yang terkumpul di babi itu akan menular kepada babi-babi lain. Pengaruh supernatural yang keluar dari babi yang terluka itu diyakini dapat memiliki akibat yang baik maupun buruk. Selain itu, untuk mendatangkan kekuatan gaib, mereka juga akan menghidangkan potongan-potongan kecil sajian, seperti sagu dan daging babi, kepada makhluk-makhluk halus dan sambil memanggil namanya. Mereka percaya dengan sajian tersebut dapat mengundang makhluk-makhluk halus untuk menghadiri pesta. Bagi suku Muyo, pesta Atatun ini bukan hanya menjadi tempat jual beli, namun merupakan pesta sakral yang bertujuan mendatangkan berkat dan juga untuk mempererat hubungan persaudaraan. Salah satu tarian adat suku Muyo adalah tarian danda. Tarian ini biasanya dipentaskan pada penyambutan tamu, yang bertujuan untuk menerima tamu secara resmi dan juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Keunikan dalam tarian danda ini, dari pola penarinya disilangkan berbentuk huruf O. Kemudian tamu yang berkunjung akan diikuti di tengah, pada akhir penari kiri dan penari kanan. Menurut masyarakat, tarian ini menceritakan legenda atau mitos yang pernah ada, yang menceritakan tentang seorang laki-laki dari suku Muyo yang melakukan tari tersebut untuk memanggil ikan dan ternyata berhasil dalam waktu singkat. Perangkap ikannya diisi dengan berbagai jenis ikan. Bukan hanya sebagai hiburan, tarian danda juga ditampilkan dalam berbagai kegiatan, seperti upacara ritual, sarana sosial, sarana pendidikan, dan juga sebagai katarsis, yang terus dilestarikan sampai saat ini. Salam satu bangsa.